Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, edisi MSDM Internasional dengan topik Expatriate sebagai tiang penyangga operasional perusahaan multinasional corporation. Namun saudara-saudara, sebelum memulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi dan lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Latar belakang munculnya para pelaku non-negara yang ikut memainkan peran penting dalam hubungan ekonomi lintas negara pasca Perang Dunia Kedua merubah tatanan bisnis lintas negara. Hal ini menimbulkan persaingan global yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia yang tentu membawa implikasi-implikasi dalam kehidupan baik dalam tatanan sosial dan budaya, politik, dan dunia bisnis utamanya. Saudara-saudara sekalian, bagi organisasi bisnis seperti perusahaan multinasional corporation akan memiliki kecenderungan pada aktivitas transaksi semata, namun sudah mengarah pada transaksi kemasyarakatan seperti pembentukan perserikatan bisnis internasional, kerjasama antar dua negara atau lebih, perusahaan multinasional corporation yang didesain untuk berkolaborasi mendapatkan laba secara bersama. Dan sejak itu, ekonomi lintas negara semakin berkembang pesat mengikuti globalisasi. Salah satu faktor yang menonjol yang menunjukkan perkembangan hubungan ekonomi lintas negara adalah perusahaan multinasional corporation. Multinasional corporation adalah sebuah perusahaan yang berbasis di suatu negara atau disebut negara induk dan memiliki kegiatan produksi dan pemasaran di satu atau lebih negara asing, negara tuan rumah. Sebagai hasil dari peningkatan jumlah dan pengaruh perubahan multinasional yang berkembang sejak awal tahun 1990, maka sejak saat itu banyak peminat yang bermunculan dalam manajemen sumber daya manusia internasional, yang mencerminkan peningkatan pengakuan bahwa efektivitas MSDM internasional merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dalam bisnis internasional. Ini diutarakan dari hasil penelitian Dowling et al. 1994, Squillian 1994, Edward et al. Tahun 1996. Saudara-saudara sekalian, dengan kekuatan modal, teknologi, dan sistem manajemen yang baik, perusahaan multinasional corporation mengontrol aliran modal, teknologi, dan bahkan distribusi barang lintas batas negara. Seperti apa yang diutarakan oleh Sumadinata Mahyudin 2009. Hasil penelitian mereka membuktikan, dalam operasional dan proses pengelolaan serta kompetensi tenaga kerja berbeda dengan perusahaan domestik, perusahaan multinasional corporation harus memikirkan karyawan yang tepat untuk bekerja sebagai expatriate. Expatriate didefinisikan sebagai orang yang tinggal dan bekerja jauh dari negara induk atau asal mereka dan merupakan warga negara di mana markas perusahaan multinasional berada, seperti apa yang diutarakan oleh hasil penelitian Hodges dan Luton tahun 2003. Pentingnya para ekspatriat dalam perusahaan multinasional corporation seperti judul kita bahwa ekspatriat merupakan tiang penyangga. Dikatakan di sini sebagai berikut, saudara-saudara sekalian. Pentingnya para ekspatriat dalam perusahaan multinasional corporation dapat dilihat dari peran mereka sebagai pengontrol, koordinator, pentransfer, pengetahuan, dan agen sosialisasi di antara perusahaan multinasional. Penempatan ekspatriat yang tepat di luar negeri, atau di area di mana negara mereka bekerja, merupakan salah satu strategi global perusahaan multinasional corporation. Keberhasilan implementasi strategi tersebut tergantung pada orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat, di lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Nah, dengan demikian dapat kita baca bahwa keberhasilan atau eksistensi perusahaan multinasional corporation sudah di depan mata. Saudara-saudara sekalian, tipe ekspatriat. Ekspatriat adalah seseorang yang tinggal dan bekerja pada salah satu perusahaan di luar negeri yang tidak terdaftar sebagai warga negara di negara tersebut di mana ia bekerja.
Tipe ekspatriat atau pekerja dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya sebagai berikut. Yang pertama, ekspatriat yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi, local national. Yang kedua, ekspatriat yang berasal dari negara asal perusahaan. Dan yang ketiga, ekspatriat yang berasal dari negara-negara ketiga, third country nation. Sedangkan negara yang terlibat dalam operasional bisnis internasional ini meliputi yang pertama, negara tuan rumah tempat perusahaan beroperasi atau host country. Yang kedua, negara asal perusahaan atau home country. Dan yang ketiga, negara-negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah atau other country. Saudara-saudara sekalian, lingkup operasional MSDM internasional. Bagian pertama, Morgan dalam Scudder 1994 menjelaskan hasil penelitiannya bahwa membagi ruang lingkup MSDM internasional sebagai Human Purpose Country Nation Type of Employee Country. Mengingat luasnya wilayah operasi MSDM internasional, fungsi dan aktivitas yang dilakukan dalam MSDM internasional lebih banyak dan luas cakupannya jika dibandingkan dengan MSDM domestik. Ada aktivitas yang dilakukan oleh MSDM internasional, namun tidak dilakukan oleh MSDM domestik. Aktivitas tersebut meliputi penyesuaian dengan aturan perundangan atau hukum negara yang ditempati, termasuk di dalamnya adalah tata aturan, perpajakan, administrasi, berkaitan dengan ekspatriat. Misalnya, saudara-saudara sekalian, tentang pengurusan paspor atau visa dan dokumen lainnya yang diperlukan, serta pelaksanaan orientasi pasar ekspatriat, para ekspatriat. Penyesuaian itu berlaku di negara mana saja para ekspatriat akan bekerja. Persyaratan ekspatriat yang bekerja di wilayah Republik Indonesia. Saya sengaja membuat contohnya di negara Republik Indonesia. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER 02-3-2008 dijelaskan bahwa seluruh ekspatriat yang bekerja di wilayah Republik Indonesia dipersyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pendidikan dan atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki bila bekerja di Indonesia. Yang kedua, bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia, khususnya TKI pendamping. Yang dimaksud dengan TKI pendamping sebagaimana tercantum pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 Permen 2008 adalah TKI pendamping, yaitu tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping ekspatriat. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, jabatan akan diduduki oleh ekspatriat asing yang telah mempunyai standar kompetensi kerja. Maka ekspatriat yang akan dipekerjakan telah mempunyai sertifikat standar kompetensi. Maka ekspatriat yang akan bekerjakan akan harus memenuhi standar tersebut. Tenaga kerja Indonesia pendamping harus memiliki latar belakang pendidikan bidang yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki ekspatriat asing. Pemberian kerja wajib memberi kerja tenaga kerja asing bekerja secara terus-menerus selama periodik 6 bulan sekali kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau Gubernur atau Bupati, Wali Kota, dengan tembusan kepada Dirjen, Direktur Pengendalian Penggunaan dan Pembinaan Tenaga Kerja, Direktur atau Gubernur atau Bupati, Wali Kota melaporkan izin penggunaan tenaga kerja asing yang diterbitkan secara periodik setiap 3 bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Saudara-saudara sekalian, perspektif MSDM internasional dalam menata kelola tenaga kerja asing seperti para ekspatriat memiliki perspektif yang lebih luas jika dibandingkan dalam penata kelola tenaga kerja domestik. Hal ini sangat dimungkinkan karena mereka harus berhadapan dengan kelompok tenaga kerja yang sangat heterogen. Misalnya, paling tidak 4 kebangsaan. Bahkan ada yang sampai 25 kebangsaan. Dapat kita bayangkan, saudara-saudara sekalian, 25 orang atau 25 kelompok tenaga kerja di mana mereka harus bekerja sama. Sedang bahasa hanya bahasa persatuannya biasanya bahasa Inggris, tapi bahasa ibunya masing-masing berbeda. Tentu
udah berubah juga tentang, berbeda juga tentang budaya. Nah, begitu sulitnya. Tapi ekspatriat yang berhasil biasanya adalah para ekspatriat yang ulet dan mau membantu dirinya dan beradaptasi terhadap budaya lokal. Oleh karena itu seringkali dalam praktek MSDM internasional memungkinkan untuk melibatkan lebih jauh dari kehidupan karyawan. Hal ini diperlukan dalam aktivitas seleksi, pelatihan, dan manajemen efektif. Karena MSDM internasional dalam prakteknya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain bentuk pemerintahan, perekonomian, dan praktek bisnis tuan rumah. Maka MSDM internasional memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap kegagalan strategi yang diterapkan. Kegagalan tersebut ditimbulkan oleh kegagalan bekerja yang memang ditempatkan di luar negeri, terutama dalam penyesuaian lingkungan dan penyikapan yang tidak berhasil. Saudara-saudara sekalian, faktor-faktor yang lebih rinci, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ekspatriat. Ekspatriat dianggap sebagai sumber pengetahuan yang penting karena dapat memenuhi pengetahuan komplementer. Ini hasil penelitian Huang Ling dan Zhao 2015. Dikatakan bahwa mengatasi kekurangan pengetahuan dan juga dapat menjadi pendorong value generation dari local global interaction. Kegagalan ekspatriat adalah masalah yang signifikan bagi perusahaan multinasional corporation karena tingginya biaya kegagalan ekspatriat yang mempengaruhi dua belah pihak, yakni perusahaan dan ekspatriat secara langsung. Misalnya gaji, biaya pelatihan, biaya perjalanan dan relokasi, dan tidak langsung hubungan yang bermasalah. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seorang ekspatriat dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama dikatakan kesulitan menyesuaikan dengan budaya baru. Yang kedua, masalah yang berhubungan dengan keluarga. Dan yang ketiga, kemampuan teknis. Selanjutnya yang keempat, kurangnya motivasi kerja di luar negeri. Dan yang kelima, soft skill yang rendah. Soft skill yang sangat diperlukan untuk kecakapan hidup seseorang. Giblin dan Seiler dalam Sucipta 2009 mengatakan bahwa juga menekankan soft skill merupakan kunci menuju hidup yang lebih baik, sahabat lebih banyak, sukses lebih besar, dan kebahagiaan yang lebih luas. Tentu kalau hal ini terjadi, maka saudara-saudara sekalian, kinerja para ekspatriat itu tidak dapat diragukan lagi. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh para ekspatriat yang mengalami kegagalan, biasanya perusahaan melakukan pelatihan. Namun, dalam pelaksanaan pelatihan juga sering terjadi masalah antara lain ya. Yang pertama, pengelolaan waktu. Dua, penggunaan alat dalam pelatihan. Yang ketiga, pengetahuan dan penguasaan materi pelatihan. Dan yang keempat, tim pengajar. Ya, biasanya seperti perusahaan multinasional corporation yang berlatar belakang dari negara Indonesia. Tentunya untuk melatih orang-orang atau ekspatriat yang datang dari berbagai negara yang ditempatkan di negara tujuan di mana cabang perusahaan tersebut diganti, pasti biasanya ditransfer dari Indonesia langsung. Sehingga kalau gurunya Indonesia yang diajar katakanlah dari negara A, B, dan C, boleh dibayangkan bagaimana akan terjadinya hal itu. Nah, faktor-faktor pendukung keberhasilan ekspatriat. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, adaptasi. Untuk memperkecil risiko kegagalan ekspatriat dalam melaksanakan tugasnya di suatu negara adalah melakukan adaptasi. Adaptasi di negara tujuan ekspatriat dapat dilakukan dengan banyak cara. Sebagaimana diutarakan oleh Hodget tahun 2000, Goodkind dan Kim dalam Liwet 2004 mengartikan adaptasi sebagai perubahan dari suatu masyarakat atau submasyarakat kepada masyarakat, menyangkut perbedaan kebudayaan yang disebabkan oleh perpindahan seseorang dari satu sistem kebudayaan menuju kebudayaan lain. Ya, saya sudah singgung tadi di atas. Adaptasi dilakukan oleh ekspatriat secara perorangan, ya, terhadap pekerjaan, budaya organisasi, sosialisasi, serta terhadap hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Cara yang ditempuh tersebut dilakukan untuk menghasilkan derajat adaptasi yang sesuai dengan keinginan ekspatriat secara perorangan ataupun organisasi. Yang Yun Kim dalam Mulyana 2003 menjelaskan hasil temuannya bahwa setiap individu pendatang, baik untuk jangka waktu pendek ataupun jangka waktu, harus beradaptasi dengan budaya tuan rumah.
ya harus beradaptasi dengan tuan rumah, budaya tuan rumah. Ekspatriat yang akan mengalami kesulitan akibat dari perbedaan budaya tersebut. Masalah juga akan muncul dari rekan kerja di mana terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan frustrasi. Serta ekspatriat akan menerima perilaku yang tidak baik jika ekspatriat sadar sebelumnya dengan adanya berbagai variasi budaya serta perubahan perilaku mereka dalam berinteraksi, maka ekspatriat dapat terhindar dari kesalahpahaman dan dapat menjalankan tugas dengan baik. Ini hasil penelitian daripada Black and Porter tahun 1990. Pertanyaannya, bagaimana sampai hari ini? Ya, sepanjang yang saya pahami masih terjadi dan hasil penelitian tersebut masih relevan untuk dibuat sebagai acuan. Adaptasi budaya adalah suatu proses kognitif sosial yang mana mengurangi ketidakpastian dan suatu proses efektif yang mengurangi kecemasan. Hasil adaptasi budaya termasuk kesejahteraan psikologi dan kepuasan serta kompetensi sosial. Ini hasil penelitian daripada Gao dan Goody Kunz 1990, Ward and Kennedy 1992. Dikatakan, oleh karena itu, riset yang dilakukan atas kemampuan para ekspatriat menunjukkan secara jelas bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas ekspatriat tergantung pada pemilikan kecakapan atau skill tertentu, yaitu kecakapan pribadi, kecakapan bergaul, dan kecakapan persepsi. Ini juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Mendenhall dan Odu tahun 1985. Dikatakan kecakapan pribadi yang dimiliki individu menyangkut kematangan mental dan emosional seseorang. Seseorang yang memiliki kemampuan individu akan lebih mudah beradaptasi dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain, khususnya dengan orang asing. Ini juga hasil penelitian daripada Harris dan Morgan tahun 1979. Saudara-saudara sekalian, faktor pendukung adaptasi. Dalam proses adaptasi ada beberapa faktor pendorong ekspatriat untuk melakukan adaptasi. Berikut ini adalah sebuah model yang dikembangkan oleh Black dan Mendenhall 1990 dalam Hodges dan Luton tahun 2000 yang mengulas faktor-faktor pendukung adaptasi yang dilakukan ekspatriat sebagai berikut. Yang pertama, individual. Self-advocacy merupakan kemampuan individu untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan. Ekspatriat dapat melaksanakan kecurigaan informasi sendiri melalui literatur, kursus, mencari ketenangan dari orang-orang setempat. Yang berikut, relation skill, yang merupakan kemampuan untuk membangun hubungan atau relasi dengan seseorang. Perception skill merupakan kemampuan ekspatriat untuk membentuk cara pandangnya di lingkungan yang baru. Tentu ini adalah inisiatif, tapi semuanya antara ekspatriat yang satu dengan ekspatriat yang lain ada saling berbeda. Organizational socialization. Organisasi atau perusahaan dapat membantu proses adaptasi dengan melakukan sosialisasi dengan orang-orang di lingkungan ekspatriat baru. Lewat proses yang terus-menerus, seseorang ekspatriat akan dapat menyesuaikan diri terhadap organisasinya sehingga mampu mengerti dan menerima nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan yang dilakukan oleh orang lain dalam perusahaan. Adapun saudara-saudara, hal-hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu yang pertama, socialization taktik adalah sebagaimana cara yang ditempuh oleh organisasi atau perusahaan dalam melakukan sosialisasi. Yang kedua, sosialisasi kontens adalah apa isi dari sosialisasi itu sehingga sosialisasi tersebut mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan oleh ekspatriat untuk melakukan penyesuaian. 3. Job. Adaptasi dengan pekerjaan lalu, berinteraksi dengan rekan kerja dan juga dengan lingkungan pekerja seluruh sangat perlu dilakukan. Dalam faktor mencakup role clarity, kejelasan tugas sehingga pekerjaan dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila pengetahuan dengan pasti tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat diantisipasi oleh ekspatriat apabila mempunyai description yang jelas. Yang berikut, role description. Keleluasan kerja yang diberikan kepada pekerja, khususnya dalam hal ini untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan bebas sesuai dengan kebijaksanaan. Yang berikut, role novelty. Pemberian tugas-tugas baru kepada para ekspatriat sehingga dapat mempelajari dan beradaptasi dengan pekerjaan baru dan lingkungan kerja yang baru. Role
konflik. Ekspatriat diberikan peran atau tugas yang berbeda. Peran atau tugas sebelumnya, biasanya para tenaga kerja harus mengadaptasi peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari peran dan tanggung jawab sebelumnya. Lalu yang berikut, organizational culture. Setiap organisasi mempunyai budaya yang berbeda. Oleh karena itu, ekspatriat pun dituntut untuk dapat beradaptasi dengan budaya organisasi atau perusahaan di mana ekspatriat bekerja. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada hasil kerja dari seseorang ekspatriat. Faktor dari organisasi culture ini mencakup yang pertama, organization culture novelty. Memperkenalkan budaya organisasi yang baru kepada para ekspatriat. Dengan begitu, maka para ekspatriat akan dapat mengetahui dan memahami cara kerja, perilaku kerja, apa yang diharapkan dan apa yang tidak diharapkan dalam cara kerja dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang berikut, social support. Mencakup bantuan yang diberikan oleh perusahaan dengan mendukung ekspatriat secara sosial, seperti dengan memperkenalkan beserta keluarga yang menyertainya jika ada, tentunya jika ada keluarga. Ya, logistic help mencakup persediaan kebutuhan logistik dari ekspatriat yang dapat dilakukan hanya pada saat awal kedatangan ekspatriat. Dengan kata lain, ekspatriat tersebut telah mengetahui di mana dan bagaimana memperoleh kebutuhan logistik, tentunya di negara yang bersangkutan. Yang kelima, network, non-work. Adaptasi dengan budaya yang baru. Yang kedua, adaptasi keluarga dan pasangan ekspatriat. Dengan didukung oleh faktor-faktor yang mendorong proses adaptasi ekspatriat lingkungan yang baru, maka ekspatriat tidak akan merasa terasing dalam lingkungan kerja barunya. Yang berikut, mode of adjustment. Untuk membantu proses adaptasi, maka ekspatriat dapat melakukan dua macam hal seperti berikut. Yang pertama, melalui bantuan yang diberikan perusahaan dari luar ataupun rekan kerja di sekitar pekerjaan. Itu tadi seperti saya singgung tadi, masing-masing ekspatriat itu dalam bekerja di mana kelompok tersebut adalah terdiri daripada budaya yang berbeda. Nah, ada kalanya ekspatriat yang satu mudah beradaptasi, sedangkan ekspatriat yang kedua dan tiga sulit beradaptasi. Nah, ini harus ada sosialisasi dari para penyelia untuk menyamakan persepsi mereka. Secara otodidak atau belajar sendiri, hal ini dapat ditempuh bila ada motivasi dari ekspatriat untuk melakukan pengenalan diri, situasi, karakteristik, dan kondisi dari lingkungan yang baru. Degree of adjustment. Setelah ekspatriat melakukan adaptasi, diharapkan proses tersebut dari hasil sebagai berikut. Yang pertama, work adjustment. Setelah ekspatriat dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja, tugas, dan tanggung jawab, diharapkan ekspatriat dapat bekerja secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kemampuan dalam bekerja. Interaction adjustment. Diharapkan para ekspatriat dapat berhubungan dengan interaksi secara timbal balik dengan orang-orang di sekitar ekspatriat tersebut. General adjustment. Diharapkan agar adaptasi ekspatriat berhasil secara menyeluruh, baik adaptasi dengan pekerjaan, budaya, perilaku hidup, sehingga ekspatriat dapat hidup secara normal. Saudara-saudara sekalian, tahap adaptasi. Oberg 1960 menyatakan bahwa ada 4 tahap proses adaptasi ekspatriat. Yang pertama, honeymoon. 2, culture shock. 3, recovery. Dan 4, adjustment. Adapun tahapan ini dimulai dari tahap bulan madu, honeymoon, dalam waktu beberapa hari atau minggu, yang ditandai dengan perasaan terpesona, antusias, senang, adanya hubungan yang baik dengan tuan rumah atau host country. Lalu, tingkat kritis yang disebut culture shock. Tahap ini dimulai jika individu atau grup tersebut telah menetap dalam waktu yang lama. Terdapat bermacam-macam kesulitan untuk dapat hidup di tempat yang baru, seperti kesulitan bekerja secara optimal, tidak dapat mengekspresikan perasaannya dalam bahasa lisan atau bahasa verbal yang sebenarnya, kesulitan dalam bergaul karena persoalan bahasa, adanya nilai-nilai yang berbenturan dengan kepercayaan atau kebiasaan, dengan adanya nilai-nilai yang tidak sama. Tingkat berikutnya adalah tahap penyembuhan atau recovery. Dalam tahap ini, krisis dapat dipecahkan jika sudah menguasai bahasa,
budaya tuan rumah yang bersangkutan. Dengan ini sudah membuka jalan ke lingkungan yang baru. Individu sudah mulai beradaptasi dan bersahabat dengan lingkungan yang baru. Yang terakhir adalah tingkat penyesuaian atau adjustment. Anda mulai menikmati. Artinya ekspatriat sudah mulai menikmati dan menerima lingkungan atau budaya tersebut meskipun masih mengalami sedikit ketegangan dan kecemasan. Saudara-saudara sekalian, selain itu, Dena dan Adelman pada tahun 1993 juga membuat penelitian terhadap adaptasi budaya baru dengan menekankan pada karakteristik yang berbeda pada setiap tahap yang dilewati. Adapun tahap tersebut adalah sebagai berikut. Honeymoon period. Pada tahap ini orang asing pada awalnya akan tertarik dan berkurang kepada segala hal yang terlihat dalam budaya baru. Yang kedua, culture shock. Individu-individu mulai bersentuhan dengan budaya baru, baik itu dalam hal perumahan, transportasi, kepegawaian, belanja serta bahasa. Ya, kelelahan mental akan dialami dalam menyebabkan ketegangan untuk mengerti bahasa dan budaya baru. Yang ketiga, initial adjustment. Kegiatan sehari-hari dilakukan bukan lagi merupakan masalah utama, tetapi individu telah mampu mengekspresikan ide-ide dasar serta perasaan. Dan yang keempat, mental isolation. Individu-individu kerja jauh dari keluarga dan teman baik sehingga rasa kesepian itu dialami. Ini bisa menimbulkan rasa frustrasi dan kehilangan rasa percaya diri. Biasanya yang mengalami ini adalah orang-orang atau ekspatriat yang tidak ikut berserta dengan keluarganya, sehingga orang ekspatriat yang bersangkutan sering mengalami homesick. Dan yang kelima, saudara-saudara kalian, acceptance and integration. Individu sudah bisa menyesuaikan diri dengan budaya baru serta bisa menerima perbedaan yang ditemui atau di lingkungannya pada saat bekerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marx 1999 berbeda dengan pengkritik bahwa tidak semua individu melakukan tahap adaptasi sesuai dengan model atau teori kurva Oberg dengan kawan. Marx melakukan penelitian dengan membagi kuesioner pada 73 manajer di seluruh dunia yang sudah bertugas selama 6 bulan pada penugasan pertama. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa adaptasi 27 dimulai dari tahap honeymoon, diikuti dengan culture shock, dan diikuti recovery, kemudian diikuti culture shock dan breaking through out. Saudara-saudara sekalian, culture shock mengacu pada reaksi psikologis yang dialami ekspatriat karena berada di tengah culture yang berbeda dengan culture sendiri. Kebanyakan ekspatriat mengalaminya bila memasuki culture yang baru dan berbeda. Sebagian dari culture shock ini timbul karena perasaan terasing dan berbeda dari yang lain. Bila ekspatriat kurang mengenal adat kebiasaan masyarakat yang baru, maka ekspatriat tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Dalam prakteknya, banyak ekspatriat kembali lebih awal ke negara asalnya atau kembali dikarenakan kegagalan dari ekspatriat atau keluarga ekspatriat untuk menyesuaikan diri dengan budaya baru. Itu disebut repatriation, kembali mereka karena memang tidak mampu. Pertama kali, dan ini bukan sekali dan dua kali, saya sudah mempelajarinya dan sering sekali terjadi. Pertama kali, istilah ini dipakai Oberg, antropolog kebudayaan Amerika yang tinggal di Brasil. Menurut Calvero Oberg dalam Mulyana dan Rahmat 2003, culture shock adalah suatu penyakit atau gejala yang berhubungan dengan aksi yang diderita oleh individu atau grup yang secara tiba-tiba harus berpindah ke sebuah lingkungan baru yang berbeda dengan lingkungannya selama ini. Kemudian hasil penelitian Alder tahun 2002 mengungkapkan bahwa culture shock adalah guncangan yang dialami oleh ekspatriat ketika dipindahkan ke luar negeri. Ada pula yang menyatakan culture shock adalah perubahan yang menimbulkan goncangan-goncangan pada unsur-unsur atau nilai-nilai yang tengah berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dan terjadi pada tantangan kehidupan sesuatu masyarakat, sekelompok masyarakat yang tengah menghadapi sebagai perubahan. Ini diutarakan oleh Amri tahun 2007. Kemudian Mulyana dan J. Rahmat 1993 menyebutkan terdapat 6 aspek dari culture shock, yaitu yang pertama, ketegangan atau strain menunjukkan usaha
ya yang dituntut untuk membuat adaptasi secara psikologis. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, rasa kehilangan dan perasaan tersebut dalam hal pertemanan, status, profesi, dan hak milik. Dan yang ketiga, menolak atau merasa ditolak oleh anggota-anggota sebuah lingkungan atau budaya yang baru. Dan yang keempat, saudara-saudara sekalian, ya, merasa kaget, cemas, jengkel setelah sadar akan perbedaan budaya. Dan keenam, merasa menjadi lemah atau feeling of impotence karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Disebutkan pula oleh Chandra 2004 bahwa culture shock disebabkan oleh kegelisahan yang dihasilkan oleh hilangnya ciri-ciri keakraban dan simbol-simbol dari hubungan sosial, baik saat hidup maupun bekerja di lingkungan budaya yang berbeda. Ditinjau dari hasil psikologi, culture shock merupakan gejala gangguan jiwa yang dihubungkan dengan konflik-konflik akibat budaya. Culture shock juga dapat diartikan sebagai ketidaknyamanan fisik dan emosional yang dialami oleh ekspatriat ketika datang dan tinggal di negara lain atau di suatu tempat yang berbeda dari tempat asal, atau seperti sebagaimana diutarakan oleh Ivan Sepik Souhon tahun 2002. Saudara-saudara sekalian, ya, keberhasilan penyesuaian ekspatriat dengan lingkungan budaya lokal merupakan faktor yang menentukan, ya, tingkat kinerja ekspatriat. Oleh karena itu, sangat penting untuk dapat memahami faktor-faktor berpengaruh yang membantu ekspatriat untuk menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Ketika ekspatriat merasa tidak dapat menyesuaikan diri dengan budaya lokal, saudara-saudara sekalian, maka ada kemungkinan muncul suatu keinginan untuk meninggalkan penugasan internasional sebelum waktunya. Katakanlah 2 tahun, tapi baru 7 bulan karena sudah tidak mampu untuk beradaptasi, maka ekspatriat yang bersangkutan akan kembali. Hal ini merupakan salah satu penyebab kegagalan ekspatriat. Istilah kegagalan ekspatriat didefinisikan sebagai kembalinya seorang ekspatriat ke negara asalnya sebelum menyelesaikan masalah penugasan, sebagaimana diutarakan oleh Sirait tahun 2027. Nah, saudara-saudara sekalian, beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan ekspatriat adalah, ya, secara rinci. Pertama, kesulitan penyesuaian dengan budaya baru. Kedua, masalah yang berhubungan dengan keluarga, kemampuan teknis, dan kurang motivasi kerja di luar negeri. Untuk para ekspatriat dan keluarga mereka, penyesuaian hidup di luar negeri dapat dipandang sebagai rintangan utama, seperti apa yang diutarakan oleh Nicholson dan Imazumi 1993, Shepard dan Harrison 1996 dalam Olsen dan Martin tahun 2009 mengatakan bahwa ekspatriat yang tidak mampu menyesuaikan diri akan mengakibatkan penugasan internasional mereka tidak berfungsi dengan baik, yang akhirnya akan menyebabkan kegagalan ekspatriat. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, apabila ada ekspatriat yang gagal, bukan hanya ekspatriat yang bersangkutan yang gagal, berarti perusahaan juga dianggap itu gagal. Nah, meskipun early return rate atau tingkat kembali lebih awal berbeda dalam setiap perusahaan, jenis industri, penelitian, dan negara, atau Business School tahun 2004 dalam Hodgkins 2007, kebanyakan literatur manajemen ekspatriat menemukan tingkat kegagalan ekspatriat yang tidak dapat diterima. Literatur menemukan antara 16-40% pekerja Amerika yang dikirim ke negara yang telah, ya, berkembang kembali dari penugasan internasional mereka lebih awal, dan hampir 70% pekerja Amerika yang dikirim ke negara yang sedang berkembang kembali dari penugasan internasional mereka lebih awal. Ini hasil penelitian Black tahun 1999, Hill tahun 2003, dalam Chiu and Chu tahun 2002. Saudara-saudara sekalian, Norman, Wellman, dan Jackson tahun 2000 dalam Liu Mercio 2009 menambahkan dimensi lain pada tingkat kegagalan ekspatriat yang tinggi dengan mengidentifikasikan bahwa dari 25% para ekspatriat yang telah kembali ke perusahaan induk meninggalkan perusahaan induk hanya dalam jangka waktu 1 tahun dari masa ekspatriat. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan multinasional untuk dapat mencari cara untuk mengurangi tingkat kembalinya lebih awal para ekspatriat. Saudara-saudara sekalian, perusahaan multinasional menginginkan pekerja ekspatriat melakukan penugasan mereka di luar negeri berhasil dengan baik.
Sayangnya, sedikit sekali studi empiris tentang penilaian kinerja ekspatriat yang digunakan sebagai standar keberhasilan suatu penugasan internasional. Hal ini membuktikan kurangnya penelitian dalam bidang pengelolaan ekspatriat. Khususnya penelitian sebelumnya memperkirakan kira-kira setengah dari ekspatriat yang tidak dapat menyesuaikan diri akan berkinerja buruk dalam penugasan internasional mereka. Tidak di semua ekspatriat yang tidak dapat menyelesaikan diri meninggalkan penugasan mereka, kira-kira dari setengah ekspatriat yang tetap tinggal tidak efektif dalam pekerjaan mereka dan kurangnya penelitian dalam bidang ini menjadikan penelitian standar kinerja ekspatriat menjadi sangat berharga. Hubungan antara penyesuaian lintas budaya, keinginan ekspatriat untuk meninggalkan penugasan internasional dan kinerja ekspatriat diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan di luar Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan. 1. Keberhasilan perusahaan multinasional corporation dalam mencapai tujuannya sangat dipengaruhi oleh ekspatriat. Oleh sebab itu, para ekspatriat yang bekerja di setiap perusahaan multinasional corporation harus memiliki hard and soft skill sesuai dengan karakteristik perusahaan multinasional yang bersangkutan. Yang kedua, kegagalan penugasan ekspatriat bukan hanya kerugian ekspatriat, bukan hanya terjadi kerugian kepada ekspatriat itu sendiri, tetapi juga berdampak buruk terhadap perusahaan multinasional corporation. Dan yang terakhir, bagi ekspatriat yang belum berhasil untuk beradaptasi terhadap budaya kerja multinasional corporation, untuk mendapatkan ekspatriat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan multinasional corporation, maka dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan multinasional corporation yang bersangkutan. Maka perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan. Demikian saudara-saudara sekalian, materi ekspatriat sebagai tiang penyangga operasional multinasional corporation yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, dapat menghubungi saya pada channel ini untuk kita diskusikan. Sampai bertemu pada edisi berikutnya dengan topik